Perikop Yesus di mahkamah agama. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olok dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, "Cobalah, katakanlah siapakah yang memukul engkau?" Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, "Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Kata mereka semua, "Kalau begitu engkau ini adalah anak Allah." Jawab Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Lalu kata mereka, "Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri." Perikop yang kedua, Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh sidang itu, dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan orang oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar, dan tentang dirinya ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus berkata kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di Yudea. Ia mulai di Galilea dan sudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi mau memelihara dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Selamat. Baik Bapak Mama, tema khotbah yang ditetapkan oleh sinode pada minggu ini adalah penderitaan berlapis. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengimani bagaimana Kristus sengsara demi dosa kita, maka kita juga harus benar-benar menghayati dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai orang Kristen, tentunya kita berpikir mengikut Tuhan, tetapi hidup kita semakin susah. Kita mengikut Tuhan dengan setia, tetapi cobaan tidak habis-habis. Nah Bapak Mama, maka hari ini kita dengar bahwa Tuhan juga mengalami penderitaan bertubi-tubi, berlapis-lapis. Tidak hanya sekali langsung diambil, kemudian dibawa untuk disalibkan, tetapi melalui proses panjang yang membuat Tuhan sangat menderita. Bapak Mama, beberapa hari lalu kita baru saja merayakan hari ulang tahun pos pelayanan kita, dan kita melihat, apalagi mama-mama yang di dapur waktu itu, ada peserta, saudara-saudara kita, anak-anak kita dari beberapa jemaat baru parkir motor di pos ini, mereka jalan menuju ke rumah Bapak Mahari. Mereka sudah mengeluh, jauh sekali, capek. Nah, Bapak Mama, padahal mereka baru melangkah beberapa langkah. Apalagi Tuhan yang berjalan dari subuh-subuh, sepanjang jalan itu disiksa. Bukan hanya jalan pakai payung, pegang tisu, lap-lap keringat, tidak.
pakai hegudu, tidak juga. Tetapi Tuhan Yesus sepanjang jalan dia diolok, dihina, ditendang, dicambuk, diludahi, benar-benar sangat menderita. Kalau kita hanya mendengar Bapak Mama, kita tidak mungkin bilang kita tahu dia punya rasa sakit bagaimana. Seringkali kita bilang bahwa kita turut merasakan, tetapi yang sebenarnya bila sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, baru kita benar-benar tahu bahwa inilah rasa sakit yang betul. Seperti beberapa waktu lalu, tidak henti-hentinya saya mengulang kembali bahwa kita pernah mengalami suatu musibah. Kalau dulu-dulu ketika kita mendengar di TV, di radio bahwa ada bencana, palingan kita bilang, aduh kasihan. Ada longsor di Jawa misalnya, ada banjir yang sampai makan korban jiwa. Bahkan beberapa tahun lalu itu, jangan jauh-jauh, kita di NTT saja, di Belu, bagian Malaka, seringkali kalau musim hujan itu makan korban jiwa karena banjir bandang. Dan juga di Flores sering terjadi longsor. Kalau kita mendengar, kita hanya bisa bilang, kita sapu dada, kita bilang kasihan pasti mereka sangat sedih. Tetapi Bapak Mama, ketika kita mengalaminya secara langsung, kita bahkan tidak bisa bilang apa-apa. Bahkan kita tidak bisa bilang kasihan. Karena kita mau mengasihani diri sendiri pun sudah jadi susah. Itulah yang sebenarnya yang dikatakan penderitaan. Bahwa segala sesuatu yang menyakitkan, yang terlampau kita tidak bisa pikirkan bagaimana rasanya, itulah yang namanya penderitaan. Bapak Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, salah satu penderitaan yang berkepanjangan yang masih kita rasakan sampai sekarang adalah COVID-19. Memang benar, di daerah kita tidak terlalu terasa. Karena di sini kadang sekali saja kita zona merah, tiba-tiba kembali hijau lagi karena langsung bisa di atas. Tetapi dunia masih dilanda dengan virus ini yang akhirnya membuat banyak dampak buruk. Salah satunya perekonomian di negara kita juga terganggu. Secara tidak langsung ini terjadi Bapak Mama. Di mana-mana harga mulai mahal. Kalau kita lihat di media sosial, orang lagi sibuk dengan isu minyak goreng mahal. Kalau kita di sini sudah biasa, mau mahal pun kita tidak mengeluh-mengeluh. Tetapi kalau kita lihat di media sosial, di TV bahkan, orang bisa sampai buat konten, istilahnya acara di media sosial, di TikTok, Instagram, Facebook tentang minyak goreng mahal. Jadi ada satu kisah yang lucu. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan minyak saat memasak. Akhirnya disarankan jangan lagi goreng-goreng, pakai rebus, pakai kukus. Akhirnya ada satu postingan yang membuat saya lucu. Ketika membuat rempeyek, yang kita tahu bahwa rempeyek itu tidak bisa dibuat dengan cara lain kecuali digoreng. Dan akhirnya dicoba dengan cara rebus, apa yang terjadi Bapak Mama? Dia menjadi bubur. Itulah bahwa kita di sini tidak terlalu merasakan. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Kita sudah terbiasa dengan segala sesuatu yang mahal. Saya kalau bercerita dengan orang tua saya di Kupang, mereka tanya, "Kakak, beras dijual 1 kilo berapa?" Saya bilang apa? Tidak ada yang jual kilo Mama dijual.
yang ada itu jual karung. Aduh, berarti orang Rejua nih kaya-kaya. Ya bisa dikatakan begitu. Kenapa? Mungkin kita berpikir positifnya. Kalau kita beli 1 kilo hari ini, besok 1 kilo lebih susah. Jadi kita maunya yang 1 karung. Awal-awal teman-teman saya dari ND, dari Kupang datang bertugas di Rejua juga seperti itu Bapak Mama. Karena saya sudah bisa dikatakan bahwa orang asli Rejua, mereka bilang begini, Ibu Fenty, Ibu yang lama di Rejua, di mana yang jual beras kilo? Jadi saya bilang di Seba dan Kupang saja. Jadi mereka bilang begini, bagaimana kami mau beli dari sana? Iya, karena di sini tidak ada yang jual kilo. Tetapi Bapak Mama, kalau kita melihat di mana-mana, terlebih di kota besar, ada saudara-saudara kita yang untuk makan hari ini saja mereka pusing. Beli beras 1 kilo misalnya 15.000, yang ada pada mereka hanya 10.000, tidak makan mereka Bapak Mama. Kalau kita beda lagi. Kita tidak bisa tidak makan. Kita masih ada gula, masih ada daun-daunan. Kita masih ada saudara yang bisa mengerti, bisa membantu kita. Tetapi saudara-saudara kita, mereka bisa kita katakan mereka sangat menderita. Dan mungkin saudara-saudara kita juga yang di rantauan belum tentu semuanya sedang hidup baik-baik saja. Kita percaya bahwa semua manusia adalah saudara. Bagaimana kita memaknai kesengsaraan Kristus jika kita tidak pernah memikirkan orang lain? Kalau hari ini kita makan buang-buang, kadang-kala anak-anak kita misalnya, kalau nasi kosong tidak mau. Kalau ada sayur saja tidak mau. Kalau ada ikan, kalau kuah tidak mau makan. Maunya yang goreng, yang bumbu begitu. Yang kayak di warung-warung. Atau kalau mama lihat beras kurang lalu masak bubur saja pagi tidak masak nasi, kita mulai protes. Mama, beta sudah kenyang kalau makan nasi. Kalau makan bubur, beta harus makan nasi. Padahal kita tidak tahu. Mama ini lagi berpikir beras lagi tidak cukup dan uang belum ada. Seringkali hal-hal kecil begitu kita tidak mau Bapak Mama. Bagaimana kita mau bilang bahwa kita bisa tahan ketika ada penderitaan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus saja sengsara bukan sedikit Bapak Mama. Bahkan nyawa Tuhan Yesus pertaruhkan demi kita manusia. Bapak Mama saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, ada lagi contoh penderitaan yang lain dalam kehidupan kita orang Kristen. Masalah kerja. Bukan hanya kami, Bapak Ibu yang masuk kantor, tetapi Bapak Mama yang turun laut juga, yang kantornya di laut, di ladang, sering juga mengalami masalah kerja. Memang kita tidak perintah orang, kita memerintah diri kita sendiri. Tetapi bagaimana jika apa yang kita kerjakan kemudian sia-sia? Contohnya, misalnya agar tidak jadi. Kita sudah kerja banting tulang siang malam, tidak ingat makan, tidak ingat anak, tetapi kemudian pada saat panen kita angkat tali kosong. Sedangkan kebutuhan di dapur juga menuntut, kebutuhan anak-anak juga menuntut. Bagaimana? Apakah mungkin kita berpikir Tuhan jahat? Jika sempat kita berpikir demikian, maka percuma kita menjadi Kristen. Ada juga kami yang masuk kantor pagi-pagi. Bapak Mama pergumulan juga tidak sedikit. Mungkin orang bilang, enak ibu omong, ibu sudah tahu susah turun laut, turun ladang. Bapak Mama kita salah sedikit kena marah.
Suruh buat laporan ini, belum tentu benar. Diperbaiki lagi, pakai uang. Fotokopi, print. Kemudian, ya ini kita ngomong kenyataan ya. Karena saya kebetulan seorang guru. Kadangkala orang tua ketemu saya bilang, Mama, Bapak, ini anak nih nakal sekali. Suruh tulis tidak mau. Mereka bilang apa? Ibu pun anak mah, habok. Tapi Bapak Mama ketika kita marah mereka di sekolah, ceritanya jadi lain. Tubit mereka misalnya ceritanya jadi lain. Besok pagi-pagi kita belum datang, Bapak Mama sudah ada di sekolah. Datang marah-marah. Kenapa sapu anak kamu pukul? Nah, jadinya cerita lain. Seringkali seperti itu Bapak Mama. Kita juga, bukan hanya kami, Bapak Mama juga mungkin bisa saja berhadapan dengan, ya kita bisa katakan suatu kemunafikan, bermuka dua. Dan yang paling menyakitkan adalah berkhianat. Yang berkhianat itu Bapak Mama, seperti dalam penderitaan Tuhan Yesus pada akhirnya, yang berkhianat adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Simon Petrus menyangkal, Yudas bahkan menjual. Dan kita juga Bapak Mama mungkin yang akan mengkhianati kita bukanlah orang jauh, tetapi teman-teman kita, saudara kita, anak kita, orang tua kita, bisa saja terjadi. Dan di saat masalah itu menimpa kita, jangan khawatir. Tuhan Yesus terlebih dahulu telah melalui itu, tetapi dengan iman, akhirnya semua dapat dilalui. Jika Bapak Mama sampai pada titik di mana Bapak Mama merasakan bahwa kita dikhianati, teman baik kita, saudara kita, adik, kakak, atau orang tua, atau anak kita sendiri yang kita kandung, kita lahirkan, jangan khawatir, berdoa, karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu menderita berlapis-lapis, berulang-ulang kali, tetapi semuanya dengan iman akhirnya terlalui. Mungkin untuk Bapak Mama yang seperti saya, anak masih kecil-kecil, tidak bisa terlalu merasakan. Tetapi saya bisa jamin, orang tua yang anak-anaknya sudah dewasa pernah melalui itu. Ketika anak yang kita besarkan dengan susah payah bisa membalas kata-kata kita, bisa mengomeli kita, bisa memasang muka marah terhadap kita, sangat menyakitkan. Tetapi kita terus menggumuli bagaimana Kristus ada dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan kita hikmat. Juga di dalam kehidupan rohani kita Bapak Mama. Selama kita mengerjakan rumah Tuhan ini, tentu tidak sedikit masalah yang kita hadapi. Kita sudah menderita dalam mengerjakannya. Tetapi Bapak Mama, karena kita menjalaninya dengan iman, pada akhirnya semuanya baik-baik saja. Tetapi Bapak Mama, apakah semuanya telah selesai? Belum. Kita baru pada titik awal. Masih banyak hal yang harus kita perbaiki, kita penuhi. Mari kita bergandengan tangan. Jangan melihat berapa banyak penderitaan lagi yang harus kita tanggung, tetapi melihat akan banyak berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Saya menjemput Bapak Mama, kekasih Tuhan, bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita kepada Tuhan berdasarkan lagu dari Kidung Jemaat 280.